Itu hadiah dari guru saya dari Jepang. Ya saking gobloknya bakul foto. Maka di era jadul kamera analog foto bisa bokeh Mas Agus ini. Iya. Malam hari ini kita akan membahas kamera analog, ditemani oleh Mas Agus Sapoetra. Mas Agus, saya ingin mendengarkan cerita pengalaman Anda ketika menggunakan kamera klis. Ya kita sebut analog. Kamera analog lah, belum digital. Bisa diceritakan sedikit atau banyak? Ya kalau kamera analog itu kan kamera klis. Kalau kawan-kawan pernah ingat zaman ibu-ibu dulu waktu sekolah itu ada ya klis itulah, bentuknya kayak plastik itu yang ada gambarnya ibu kita waktu kemudian dicetak segini untuk pas foto itu namanya kamera analog. Jadi bentuknya betul-betul seperti film, bukan digital seperti sekarang. Jadi bentuknya film dan film bentuk gelondongan seperti ini, terus kemudian kita tarik. Itu cara pemasangannya itu beda juga. Kalau kita salah masang itu bisa kebalik. Guru saya dulu mengajarkannya begini masangnya. Jadi yang pendek itu di atas, yang panjang di bawah. Kebalik pun sebenarnya ada gambarnya, tapi orangnya itu kebalik. Bisa dicetak, bisa, masih bisa gitu. Dan atau ada jenis-jenis klis di dunia fotografer era jadul dulu, Mas Agus? Ya kalau untuk wedding sih sebenarnya semuanya berwarna, yang jelas ya. Ada yang berwarna, tapi juga tergantung keinginan konsumen. Kalau mereka pengennya hitam putih seperti foto untuk sekolah, zaman dulu untuk rapot hitam putih, ya itu kita bisa pakai khusus klis yang warnanya hitam putih. Di situ ada gambarnya black and white, gitu. Asalnya juga masing-masing. Asa 100, asa 200, asa 400, asa 800, tergantung kondisi manakala kita mau motret, mau pakai flash atau tidak. Sama aja pakai flash juga. Nah, masing-masing asa itu kalau di sekarang itu ya ISO lah, ISO. Nah, berwarna pun demikian, gitu. Kalau berwarna pun ada yang asa 100, 200, 400 gitu kan. Itu untuk kesensitifan cahaya. Nah kalau kameranya seperti yang kemarin kita temukan kemarin di Perongsokan itu Rikoh gitu, itu kan kokang modelnya. Nah itu jadi filmnya itu kita kokang, dia jalan berdasarkan kokangan kita set. Tapi waktu saya pakai ya seperti itu. Kemudian saya pakai yang semi otomatis. Begitu kita motret jebret langsung udah sedang gulung sendiri kayak ngono. Kamera yang Mas Agus pakai paling disukain di era jadul itu apa, Mas Agus? Kalau dulu saya pakai Canon. Tipe berapa kira-kira? Saya lupa, cuman itu hadiah dari guru saya dari Jepang. Dari Jepang, dia keluaran dari Jepang. Itu udah otomatis sih, sudah otomatis waktu itu. Tahun 2008 kalau nggak salah saya dihadiah itu. Dan kamera pertama kali Mas Agus yang untuk belajar memotret itu kamera apa, Mas? Ya Rikoh yang kita kemarin temukan itu. Itu kamera pertama? Ya pertama, cuman nggak sesering saya pakai yang Canon itu. Karena kalau pakai yang Rikoh itu kalau kokangnya nggak betul, itu akan memunculkan gambar yang juga nggak sempurna. Gambarnya bisa separuh, kepotong dan sebagainya. Tapi kalau sudah semi otomatis seperti yang saya pakai Canon atau Nikon FM10 kalau nggak salah itu, yang sekarang sudah pakai ganjel pintu, itu sudah semi otomatis, artinya gulungnya sudah betul. Nah, jumlah film itu 36, normalnya 36. Kalau di Canon saya itu 36 persis. Tapi kalau pakai semi otomatis itu bisa sampai 38. Nah, itu pun waktu kita motret itu harus ngitung. Misalnya kalau manten kita pesen 1 roll, gitu. Jadi kita harus ngitungin ini. Akad nikah piro,
yo. Akad nikah 6 lembar. Engko ganti baju 3 kali, berarti masing-masing 6 lembar. Sudah 6 kali 3 udah 18 tambah 6 tadi untuk akad nikah berapa, sisanya baru untuk foto keluarga atau dapur dan sebagainya gitu. Jadi nggak main asal jebret, dan itu udah harus hati-hati karena masih apa jenis analog ya, klis ya, jadi nggak kelihatan kayak sekarang itu. Nah sekarang itu kalau betul-betul gambarnya merem kemudian nggak kita ulang, ya saking gobloknya bakul foto atau gambarnya nggak jadi, cahayanya berlebihan, warnanya nggak sesuai dengan pandangan mata, berarti itu sudah saking gobloknya bakul foto. Kalau merem kemudian kita nggak ulang, itu juga tergantung situasi. Misalnya udah begitu 1, 2, 3 mbah jebret masih merem, kita ulangi lagi 1, 2, 3 mbah jebret masih merem, ya wis mbah wis ganti-ganti liyane wae. Ya wis ngono kuwi. Apakah di era jadul kamera analog foto bisa bokeh, Mas Agus ini? Ya lensa tetap ada lensanya. Ada yang ya tetap ada yang manual, ada yang otomatis. Lensa nih apa yang dipakai untuk bokeh di tahun era jadul dulu? Ya sama aja judulnya seperti sekarang. Yang penting F-nya itu yang kita lihat 2,2, 1,8 atau berapa, tetap bisa bokeh. Lensa yang sering dipakai zaman dulu aku iya sapu jagat. Sapu jagat itu lensa apa, Mas Agus? Ini perlu diperjelas ini, maksudnya sapu jagat ini sapu gimana? Jagat itu segala kondisi loh maksudnya. Ya, segala kondisi sapu jagat. Jadi lensanya agak panjang tapi bukan lensa tele. Kita lanjutkan lagi, Mas Agus. Pengalaman-pengalaman yang pernah Mas Agus alami ketika melakukan sesi foto-foto di wedding-wedding zaman dahulu kala. Pakai klis itu terutama pakai klis, karena pembahasan malam hari ini mengenai klis. Yang jelas gini, bro. Kalau pakai klis itu kedua mata melek. Maksudnya gimana itu melek, bisa di nggak nginceng? Oh. Kalau kita kan nginceng gini sekarang. Sekarang sudah malah nggak nginceng, semuanya melek. Cuman bentuknya nggak ada intipan. Sekarang kan pakai mirrorless tuh. Ya. Nah, kalau dulu kan kalau pakai klis dua-duanya melek. Kenapa? Supaya kita bisa lihat siapa yang mau lewat, manten merem atau tidak, keluarga ada yang merem atau tidak pada saat kita foto, supaya kita bisa mengulangi. Dan itu pakai feeling. Dirasa orang itu merem pas saat kita 1, 2, 3 jebret, terus dia merem. Kenapa kita harus berhitung sih? Supaya itu tadi ngasih kode 1, 2, 3 tahan pandangannya, maksudnya seperti itu. Akhirnya dia nggak merem. Kalau merem kita ulangi lagi. Nah pengalaman unik mana kalau itu sudah kita toto mantennya gitu. Tata kok toto? Toto kan bahasa Jawa. Oh iya. Tata kan bahasa Indonesia. Karep foto. Begitu dipoto ada yang lewat jebret, ya otomatis kita ulangi, nggak digital kayak sekarang, kita bisa hapus seperti itu. Kemudian yang paling sulit lagi itu penentuan warna. Warna yang saya paling pusing itu kalau warna pengantin atau baju. Kalau dulu warna pengantin sih, baju pengantin paling cuma hitam, merah, dan putih dulu. Itu paling enak sekali. Nah, tapi untuk keluarga itu kan nggak mesti itu warnanya baju mereka itu loh. Nah yang paling sulit adalah kalau foto keluarga itu kalau memakai baju warnanya pink, ya pink yang tipis dengan hijau pupus. Apakah sulit? Penentuan cahaya sulit. Karena apa? Kelebihan cahaya dia akan jadi putih, baju itu akan jadi putih. Ini ada pertanyaan agak melenceng ini, Mas Agus. Saya dulu pernah menggunakan kamera klis di era zaman dahulu. Nah, ketika klisnya sudah pernah dicetakan, klisnya itu kelihatan dalemannya itu agak jorok dikit ini. Jadi fotonya klisnya itu ada efek dalemannya kelihatan. Pakaian jero ini iso ketok, ini maksudnya gimana itu, Mas Agus? Wah, kalau itu saya belum pernah ketemu.
belum pernah ketemu, mungkin pakai inframerah paling. Kamera Kodak welek. Mosok butuh inframerah ya. Nah itu kok bisa kelihatan, tapi cuman di klis, ketika dicetak dia gambarnya akan normal. Normal ya. Padahal bajunya tidak keterawang ketika di foto itu tidak keterawang. Oh, kalau itu saya nggak mudeng. Belum pernah mengalaminya. Belum mengalaminya. Yang jelas pada saat nyetak saya belum pernah lihat. Ya pokoknya klis itu ya begitu cetak ya sudah. Dan dulu enaknya gini, kalau kita udah habis moto, masukin klis itu ada, terus kemudian kita tulisi, kita panggil kolektor dari Karang, Mas ini ada cetakan, dia orang datang, kemudian dicetak. Kita hanya ngupahi 100 per lembar, 100 perak per lembar. Ini ada pertanyaan lagi nih untuk Mas Agus. Kesan, pesan ketika menggunakan kamera analog ini gimana ini untuk pengembangan ke era selanjutnya ini? Sepertinya analog itu akan mulai booming lagi toh. Karena kemarin saya pernah lihat di salah satu bintang tamu di YouTube sebelah, itu dia mendedikasikan untuk ke fotografi analog. Saya lupa namanya, perempuan sih. Saya lupa namanya, perempuan, dia mendedikasikan foto itu pakai analog. Nah, kenapa kalau pakai analog? Karena dia menantang dirinya sendiri untuk lebih handal. Logikanya, kalau analog sudah dikuasai, digital akan lebih mudah. Kelihatan. Kalau digital itu memanjakan. Segitiga exposure yang kita pelajari setiap hari itu, yang harus wajib dimiliki oleh fotografer sebagai dasar, itu nggak perlu lagi di digital. Gitu? Ya benar. Benar toh? Ya. Yang penting untuk gambarnya diputar auto selesai kok. Apakah klis bisa? Dulu tidak bisa. Klis adalah kemampuan kita gitu, kemampuan kita saat kita motret. Tantangan fotografer manakala kalau kita moto pakai klis, keluar gambarnya sudah jos, bolong sedikit cahaya muternya itu kobong, kobong tenan kok. Sorry ya suara alam. Suara alam itu tung mau cari rezeki. Pesan-pesan Mas Agus untuk para fotografer pemula, khususnya yang lagi main digital ataupun analog untuk era tahun 2021 kali ini. Sepertinya kalau analog hanya orang-orang tertentu ya Mas. Artinya anak-anak analog itu sekarang sebenarnya ada komunitasnya. Gitu, terutama beliau yang bapak-bapaknya punya kamera analog. Tapi kalau anak-anak sekarang sepertinya sudah lebih canggih. Mereka sudah nggak mau lagi pakai analog, mereka lebih gampang aja. Yang penting keluar gambar, mereka bisa olah. Nah, untuk menentukan gambar itu bagus atau tidak dengan menggunakan kamera sekarang itu sangat sulit Mas. Makanya mereka pakai analog. Kalau menurut saya toh, di pesan-pesannya ya belajar toh. Mesti banyak belajar. Untuk analog yang jelas banyak belajar, untuk habis moto ya cetaknya juga mesinnya masih ada atau enggak ya aku nggak ngerti sekarang itu, karena saya sudah pakai digital. Untuk yang digital jangan mengandalkan editan lah. Kalau bisa, kita ini tukang foto ya, bukan tukang edit loh. Maksudnya itu edit itu hanya untuk hasil akhir lah. Artinya jangan nemen-nemen loh masuk lagi. Pusing saya itu kalau sudah pakai editan itu, karena preset saya sebagai orang tua yang tua udah malang melintang itu sampai jatuh bangun ya, ngerti ya, sampai sekarang saya ngerti juga editan itu, cuman ya nggak nemen-nemen lah. Maksudnya untuk kekinian saya juga mampu, untuk yang kelawas saya mampu. Artinya semuanya laku, belajar dan terus belajar. Jangan lupa nggak belajar, jangan sombong. Baru keluar gambarnya sedikit aja udah sombong. Berkaca kelek, orang berkaca pinggang meneh. Berkaca kelek sendiri. No. Oke, mungkin pembahasannya untuk malam hari ini kita potong dulu. Lain kali kita akan sambung lagi. Terima kasih yang sudah mau nonton.